Halo, nama saya Yulfan Nurzayat dengan nomor NIM 22014784. Yang pertama adalah tantangan dalam mengembangkan platform pendidikan online. Tantangan utama dalam pengembangan platform pendidikan online adalah memastikan konten berkualitas, teknologi yang mendukung pembelajaran efektif, dan interaksi pengguna yang memfasilitasi pembelajaran belajar yang interaktif. Ini termasuk aspek kualitas konten yang bervariasi, aksesibilitas teknologi, dan integrasi interaksi untuk kolaborasi antar pengguna dalam pembelajaran jarak jauh. Ini mencakup menjadikan konten relevan, akurat, dan menarik, memastikan platform dapat menangani jumlah pengguna yang besar, dan memiliki fitur seperti live streaming dan interaksi real-time, serta menciptakan pengalaman belajar interaktif melalui fitur kolaboratif dan forum diskusi. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna. Dalam menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial, perusahaan dapat memanfaatkan teknis analisa data, survei, wawancara, data yang diperoleh dari pengguna yang ada, dan calon pengguna potensial dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan belajar mereka serta preferensi terhadap jenis konten, gaya pembelajaran, dan topik yang diminati. Melalui segmentasi pengguna berdasarkan informasi yang terkumpul, perusahaan dapat menyesuaikan kurikulum dan pengalaman belajar secara yang lebih efektif. Strategi untuk memastikan kualitas konten. Strategi yang untuk memastikan kualitas konten yang pendidikan di platform termasuk melibatkan ahli dalam pengembangan konten, menggunakan penilaian peer dan umpan balik pengguna, serta menyediakan sumber daya tambahan seperti tautan, studi kasus, dan simulasi. Perusahaan juga memperhatikan umpan balik pengguna dan metrik kinerja untuk mengevaluasi efektivitas materi pembelajaran serta berkala. Memanfaatkan teknologi seperti AI atau analisis data. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buasa atau AI dan analisa data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna dengan memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi, mendeteksi pola pembelajaran, dan menyediakan umpan balik yang relevan. Selain itu, teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisa data dan memahami pola belajar pengguna, serta meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan menyediakan solusi pembelajaran yang sesuai. Fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Fitur interaktif yang mencakup diskusi grup dan forum online, kuis interaktif, dan permainan pendidikan, dan sesi tanya-jawab langsung dengan instruktur dapat disematkan ke dalam platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan. Fitur ini memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan siswa dalam konteks lingkungan dan pembelajaran daring. Strategi penetapan harga dan aksesibilitas. Strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus dapat disusun dengan mempertimbangkan biaya produksi konten, permintaan pasar, dan kemampuan pembayaran target audiens. Perusahaan bisa menerapkan model penetapan harga fleksibel seperti langganan bulanan atau pembelian per kursus, serta memberikan diskon atau beasiswa kepada lapisan masyarakat tertentu untuk memastikan aksesibilitas yang merata. Langkah-langkah untuk keamanan data pengguna. Langkah-langkah untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online mencakup penggunaan enkripsi data dan sistem autentikasi yang kuat, serta kepatuhan terhadap standar keamanan data seperti GDPR (General Data Protection Regulation) atau HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Perusahaan juga mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat, memberlakukan akses terbatas terhadap informasi sensitif, dan melakukan pemantauan teratur terhadap ancaman keamanan. Mengukur keberhasilan platform. Keberhasilan platform dalam mencapai tujuan pendidikan dapat diukur melalui metrik seperti tingkat partisipasi dan retensi pengguna, evaluasi hasil belajar, dan umpan balik pengguna tentang pengalaman belajar mereka.
Survei kepuasan pengguna secara rutin dan analis data pengguna membantu perusahaan memahami jauh mana platform mereka memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selesai, sekian dari saya. Terima kasih.